dia punya alif lam. Ada alif lam. Berarti kalau ada alif lamnya fathah. Kalau tidak ada alif lamnya, cuma hamzah wasol, kemudian ada ba sukun, kemudian nun. Ya. Maka hamzah wasol tadi dibaca kasroh. Ibnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk semakin memperbaiki diri kita, diberikan kesempatan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan sebelum ini. Maka sudah saatnya ini kita gunakan untuk hal-hal yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, bukan malah sebaliknya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kita yang telah lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang wakaf secara keseluruhan, baik dari bagaimana cara wakaf yang baik dan benar, dan juga di mana kita seharusnya wakaf dan di mana seharusnya kita ibtida. Keduanya sudah kita selesaikan. Dari sana kita berharap dari kita mempelajari wakaf dan ibtida tersebut, kita tidak terjatuh dari kesalahan yang mana kesalahan tersebut adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang bisa merubah makna, yang sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim, kita sudah sepantasnya untuk menghindari hal tersebut. Adapun ketika kita sudah mempelajari dengan maksimal, kita dengarkan kembali rekamannya, kemudian kita mencari beberapa solusi agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Kita sudah maksimal berusaha, namun ada sebagian yang masih kita terjatuh ke dalam kesalahan, maka ini diuzuri. Ya, karena manusia letaknya salah dan dosa. Ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, namun kita masih terjatuh ke kesalahan tersebut, maka insya Allah ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Maha Penerima Taubat. Namun dengan syarat apa tadi? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dan berupaya agar bacaan kita terhindar dari kesalahan yang mana ditakutkan kesalahan tersebut adalah kesalahan yang besar, kesalahan yang bisa merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Baik, untuk hal lain yang mungkin perlu kita mungkin untuk hal lain yang mungkin ada di benak kita yang kita bertanya-tanya adalah bagaimana nanti kalau misalkan kita mendapati ayat yang panjang. Ini masih berkaitan dengan wakaf dan ibtida. Mendapati ayat yang panjang kemudian tidak ada tanda seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Tidak ada tanda wakaf tam lazim, tidak ada tanda wakaf tam mutlak, tidak ada tanda wakaf kafi, tidak ada tanda wakaf hasan, tidak ada tanda wakaf hasan yang mu'anaqah. Bagaimana? Maka untuk wakaf kita boleh wakaf di mana saja seperti yang sudah kita sampaikan, karena hukum asal wakaf jaiz. Cuman hati-hati jangan sampai kita wakaf pada tempat yang diharamkan, wakaf pada tempat yang tidak diperbolehkan, yang mana ketika kita wakaf di sana maka artinya akan jelek. Itu yang harus kita hindari ketika wakaf. Tapi sebagian besarnya kita wakaf boleh di mana saja, karena hukum asal wakaf jaiz boleh. Nah, kemudian untuk ibtida ini di luar sana sebagian ada yang memberikan tips
memberikan clue, ya katakanlah memberikan clue bahwa ibtida tuh biasanya di lafadz yang seperti ini, di tanda waw, di huruf waw maksudnya, di huruf fa, hatta, li, kemudian kemudian dan semisal itu, idza wa inna dan seterusnya. Mungkin kita katakan sebagiannya memang benar. Kita bagus ibtidak di sana, bagus memulai kembali bacaan kita di tempat itu. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan. Iya, tidak bisa dijadikan patokan. Ketika kita melulu mengulang bacaan dari huruf wa, bisa jadi nanti wa yang ada, yang kita pilih ini wa bukan wa yang bagus untuk ibtidak. Karena tidak semuanya. Karena tidak semua lafadz wa ini bisa dipakai untuk ibtidak. Jadi ini kembali lagi kita kembalikan ke makna dari Al-Quran itu sendiri. Saran dari anak pribadi yaitu ya kita ngikut, ya kita ngikut, kita mendengarkan syekh, kemudian kita dengarkan bagaimana syekh tersebut wakaf dan ibtidak, kemudian kita ikuti untuk perkara wakaf dan ibtidak saja. Atau yang aman, yang benar-benar aman adalah kita talaki. Ya, kita perdengarkan bacaan kita suruh menjagakan seseorang guru, kemudian kita dikasih tahu, ditunjuki ini wakaf di sini, ibtidak di sini, jangan wakaf di sini, jangan ibtidak di sini, begitu. Itu yang paling aman. Namun kalau misalkan tidak memungkinkan, maka bisa mendengarkan syekh atau membeli Al-Quran wakaf dan ibtidak. Jadi untuk ibtidaknya ini kita nggak bisa menyarankan yang seperti orang sarankan, karena takutnya ini akan justru jatuh ke kesalahan yang lain, yaitu kita ibtidak di lafadz yang sebenarnya tidak tepat, memulai bacaan kembali di lafadz yang sebenarnya tidak tepat. Walaupun di sebagian tempat memang benar boleh pada lafadz wa, tapi tidak semuanya. Ini yang kita takutkan. Ya, ini yang kita takut. Sedangkan kita ngaji ini bermacam-macam lafadz yang akan kita temui. Ya, nanti bagaimana jadinya kalau nggak ada lafadz wa di sana, nggak ada lafadz fa, nggak ada lafadz yang disarankan oleh seorang tersebut, kita akan kebingungan. Kembali lagi kita rujuk kepada syekh yang harusnya kita mendengar, atau mungkin solusi-solusi yang sudah kita tawarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit tentang tambahan wakaf dan ibtidak dari pelajaran kita. Baik, kita kembali ke buku. Kita lanjutkan pelajaran yang ada di buku, yaitu setelah wakaf ada pelajaran yang ke-11, mengenal bacaan al. Ya, di sini ditulis mengenal bacaan al. Lebih tepatnya mengenal bacaan alif lam. Di halaman 54 dan 55. Alif lam di sini ditulis dibagi menjadi dua, al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, atau di kata lain atau di bahasa lain izhar qamari atau idgham syamsi. Ya, izhar qamari dan idgham syamsi. Ini kata lain. Namun lebih masyhur, lebih kita kenal dengan sebutan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, atau al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Untuk huruf-hurufnya seperti yang tertera di buku. Untuk singkatan, sebenarnya ini sudah disingkatkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Al-qamariyah ini terkumpul dalam lafadz ini. Asy-syamsiyah huruf-hurufnya terkumpul dalam lafadz ini. Ini bagi yang pernah mendengar Tuhfatul Atfal, maka kumpulan huruf-huruf al-qamariyah terdapat di sana, dan kumpulan huruf-huruf asy-syamsiyah terdapat di sana. Baik, untuk kumpulan huruf-huruf al-qamariyah terdapat pada lafadz ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Di sana terdapat 7 huruf. Ya, afwan, di sana terdapat 14 huruf. Di sana terdapat 14 huruf terkumpul dalam lafadz ibghi. Ada alif, ada ba, ada ghain, kemudian ibghi hajjaka, ha, jim, kaf, wa khaf, waw, kha,
fa, aqimahu, ain, qaf, ya, mim, ha. Itu adalah kumpulan-kumpulan huruf Al-Qamariyah. Kemudian kalau kumpulan huruf-huruf Asy-Syamsiyah sudah dirangkaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Di dalam lafaz Tib, summa sil, rahman, tafuz, dhif, dha, ni'am, da' su'a dhannin, zur, syarifan, lil karam. Nah, untuk kumpulan tadi yang barusan dibaca, ini diambil awal hurufnya saja. Da berarti huruf dal, su'a berarti huruf sin, dan seterusnya. Da su'a dhannin, zur, syarifan, lil karam, afan, tib, summa sil, ya, to, kemudian summa, sa, dan seterusnya. Tib, summa sil, rahman, tafuz, dhif, dha, ni'am, da su'a dhannin, zur, syarifan, lil karam. Jumlahnya Asy-Syamsiyah juga 14. Terkumpul dalam lafaz tadi. Baik, sebenarnya tidak begitu penting ya ketika kita menghafal atau hafal dari huruf Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Tapi kalaupun hafal itu bagus ya. Kalaupun tidak hafal tidak mengapa. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah ini ketika sudah ketemu di dalam Al-Qur'an. Baik, ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang ya. Kalau kita ngambil di Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah saja tentu pembahasannya cukup sampai di sana ya. Al-Qamariyah hurufnya tadi yang sudah kita sebutkan, Asy-Syamsiyah adalah hurufnya yang sudah kita sebutkan. Cara bacanya kalau Al-Qamariyah alif lam, lam yang sukun tersebut dibaca jelas, al-bab. Sedangkan huruf Al-Qamariyahnya adalah huruf yang setelah lam sukun, yaitu huruf ba. Ba dia termasuk huruf Al-Qamariyah, sehingga cara membaca alif lam Qamariyah yang bertemu dengan huruf ba, yang setelahnya huruf ba, yaitu lamnya dibaca dengan lam sukunnya dibaca dengan jelas, atau bahasanya dibaca izhar. Al-bab. Kemudian al-fil. Kenapa kita baca al-fil tidak af-fil? Karena setelah lam sukun ini huruf fa. Kita tahu huruf fa dia adalah huruf Al-Qamariyah. Karena huruf fa Al-Qamariyah maka lam sukun yang sebelum fa tersebut dibaca jelas, dibaca izhar. Begitu cara membaca Al-Qamariyah dan seterusnya. Sedangkan Asy-Syamsiyah ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi lam sukunnya dibaca jelas, kalau Asy-Syamsiyah ini lam sukunnya tidak dibaca, langsung dimasukkan atau diidghamkan. Makanya disebut dengan idgham syamsi. Langsung dimasukkan atau diidghamkan ke huruf yang setelahnya. Huruf setelahnya tentu adalah huruf-huruf Asy-Syamsiyah. Ya, ada huruf ta, sa, dal, zal, dan seterusnya. Contohnya ad-din. Ad-din, kita baca ad-din. Lam sukunnya nggak dibaca. Atau langsung diidghamkan ke huruf dal. Kenapa dibaca seperti itu? Karena setelah lam sukun ada huruf dal. Dan kita tahu huruf dal adalah huruf Syamsiyah. Karena huruf Syamsiyah maka cara bacanya seperti tadi. Diidghamkan ke huruf yang setelahnya. Begitu seterusnya. Itu untuk cara baca. Nah, ketika kita fokus pada pembahasan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah cukup sampai di sana saja. Ya, kita membacanya seperti itu. Kemudian kita izharkan untuk Al-Qamariyah, kita idghamkan untuk Asy-Syamsiyah. Namun pembahasan yang perlu untuk kita ketahui lebih mendalam untuk kelas kita ini, maka adalah pembahasan huruf yang ada di sebelum lam sukun tersebut. Kalau kita perhatikan huruf yang berada di sebelum lam sukun tersebut ada huruf alif yang sejatinya adalah hamzah, huruf alif yang ada ini bahasa Arabnya atau bahasa tajwidnya ra' dan ada ditulis di situ tanda seperti ra' yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhammah. Ya, ini hanya terdapat di Quran Madinah dan kebanyakan ketika kita sudah terbiasa membaca di Quran cetakan Indonesia, kita terbiasa di Quran Indonesia, kemudian kita membaca atau kita beralih ke Al-Quran Madinah, kebiasaannya ra' ini, kepala sod ini dibaca dhammah. Jadi kita membacanya gimana? Ulbab. Ya, atau contoh yang lain wa
iwa uttoriko. Ya, yang seharusnya was. Ya, artinya ini bukan dhammah. Ini kepala shad dan tidak dibaca atau tidak dianggap ketika dia berada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah lafaz di dalam Al-Quran. Ini sebut saja hamzah wasol. Hamzah wasol ini ketika kita memulai bacaan pada hamzah wasol tersebut, hamzah wasol yang dibaca, tapi ketika hamzah wasol tersebut berada di tengah-tengah, hamzah wasolnya ini tidak dibaca, dilewati saja. Kemudian kita ingat kembali bahwa kaidah umum dalam memulai bacaan, di dalam memulai bacaan Al-Quran atau di dalam waqaf, ya, di dalam berhenti dan di dalam memulai, itu disebutkan bahwa la tabda'ul arabu bisakinin wala taqifu ala mutaharrik. Orang Arab atau bangsa Arab tidak memulai bacaan dari huruf yang bertanda sukun dan tidak berhenti pada huruf yang berharokat. Ini kaidah umum dalam kita memulai bacaan dan mengakhiri bacaan. Baik, kemudian kita ketahui kembali juga bahwa huruf ini ada yang dimulai dengan harokat, ada yang dimulai dengan sukun. Ya, huruf ada yang dimulai dengan harokat, bisa A, bisa I, bisa U. Ada juga huruf yang dimulai dengan sukun. Ya, untuk huruf yang dimulai dengan harokat kita mudah saja untuk membacanya. Misalkan kola, kita bisa membaca kola, kofnya kita fathahkan. Kila, kofnya kita kasrohkan. Kemudian kutiba, kafnya kita domahkan. Mudah untuk huruf yang dimulai dengan harokat. Nah, kemudian untuk huruf yang dimulai dengan sukun, ini justru tidak bisa dibaca. Ada huruf yang suatu kata yang dimulai dengan sukun, ini tidak bisa dibaca. Maka dari itu, untuk agar huruf kata ini bisa dibaca, kata yang dimulai dengan tanda sukun bisa dibaca, dikasihlah di sana hamzah wasol. Hamzah wasol ini fungsinya untuk agar kata yang bertanda sukun tersebut terbaca atau bisa dibaca. Ini awalnya adalah lam sukun kemudian bab. Lam sukun, bagaimana cara membaca lam sukun? Bagaimana kita membaca suatu kata yang diawali dengan sukun? Al-bab tidak bisa atau enggak terbaca. Maka dari itu terdapat di sana namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Jadi kita baca al-bab. Hamzah wasolnya berharokat fathah. Baik, untuk semua yang ditampilkan di buku ini, maka semuanya beralif lam, dan karena ini ada alif lamnya maka dia isim, maka dia kata benda. Dan karena dia kata benda, maka mudah saja menentukan harokat apa yang harus kita baca ketika hamzah tersebut hamzah wasol. Karena hamzah wasol itu tidak berharokat. Tidak ada garisnya atas, bawah, atau domah. Nggak ada. Jadi kita terkadang bingung menentukan harokat dari hamzah wasol ini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ada alif lam, kemudian dan dia dipastikan bahwa dia adalah isim, maka hamzah wasol ini yang tidak ada harokat ini kita tentukan dan pasti harokatnya adalah fathah. Jadilah semuanya kita baca fathah. Al-bab, al-fil, meskipun dia tidak ada harokatnya. Dan ini bisa kita jadikan panduan. Untuk hamzah wasol yang dia ada alif lamnya, kemudian dia isim, maka langsung saja kita baca fathah. Al-bab, alhamdu, al-ahad, dan seterusnya. Kemudian untuk hamzah wasol yang lain yang tidak ada harokatnya, dia selain di isim, dia sebenarnya juga ada di fi'il, dia juga sebenarnya ada di huruf. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada hamzah wasol yang ada di isim.
Hamzah wasol yang ada di isim, yang ada alif lamnya kita baca a. Semuanya kita baca fathah. Ada pengecualian, kecuali untuk isim-isim yang dia dinamakan dengan isim suma'iyah. Kalau tidak salah namanya isim suma'iyah. Afwan, sima'iyah. Isim sima'iyah ini isim juga, tapi dia yang pertama tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya dan dia diawali dengan hamzah wasol. Karena hamzah wasol dia nggak ada harokatnya, ya kan? Dan kalau nggak ada harokatnya, kita terkadang bingung bagaimana kita membaca huruf yang tidak ada harokatnya. Apakah A, apakah I, apakah U. Baik, untuk isim jenis ini yang dinamakan dengan isim sima'iyah, maka kita baca kasroh. Untuk harokat hamzah wasolnya kita baca kasroh. Semuanya kita baca kasroh. Ya, isim tersebut ada 7 lafadz yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama isnani atau isnaini, kita baca i. Kenapa? Karena dia isim sima'iyah. Kemudian imro'un, kemudian ibnatun, ibnun, isnatani, ismun, imro'atun pakai tak marbutah atau imro'atun pakai tak maftuhah. Semuanya kita baca kasroh. Ini untuk isim sima'iyah. Bagaimana membedakan isim sima'iyah dengan isim yang tadi, yang sebelumnya, yang kita baca fathah? Mudah saja, nggak usah khawatir. Cara membedakannya adalah isim selain sima'iyah adalah dia punya alif lam. Ada alif lam, berarti kalau ada alif lamnya fathah. Kalau tidak ada alif lamnya, cuma hamzah wasol, kemudian ada ba sukun, kemudian nun. Ya. Maka hamzah wasol tadi dibaca kasroh, ibnun. Dan juga tidak usah khawatir yang kedua. Ya. Yang pertama tidak usah khawatir karena beda. Yang satu ada alif lamnya, yang satu tidak ada alif lamnya. Kemudian tidak perlu khawatir yang kedua, yaitu karena di dalam lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, kecil kemungkinan kita memulai membaca Al-Quran ibtidak dari lafaz yang sudah kita sebutkan tadi. Karena ya tidak bagusnya kita memulai dari sana. Contohnya, wa Maryama banata Imran allati ahsanat farjaha. Kecil kemungkinan kita ibtidak dari ibnata Imran. Ya, karena ini tidak bagus, ibtidak yang tidak bagus. Berarti kita hamzah wasol tadi kita langsung tidak membacanya karena dia berada di tengah ayat. Kalaupun kita mau membaca dari ibnata, dan ini tidak diperbolehkan karena itu tidak yang jelek, maka hamzah wasol tadi kita baca ibnata Imran allati. Ya, mungkin ini bisa dipakai untuk ya ujian mungkin kali ya. Kita tanya murid kita, kalau kita seandainya ibtidak dari sini bagaimana harokat hamzah wasol ini? A, I atau U begitu. Tapi kalau misalkan kita sengaja ngaji kemudian ibtidak dari sini tidak diperbolehkan karena ini ibtidak yang tidak baik. Kesemuanya juga seperti itu. Ya, di dalam Al-Qur'an isim sima'iyah tadi yang diawali dari yang dibaca kasroh, hamzah wasol yang dibaca kasroh, maka kesemuanya tidak mungkin, bahkan ya tidak mungkin kita ibtidak dari tempat itu. Jadi tidak usah khawatir. Membacanya langsung disambung saja. Artinya hamzah wasolnya tidak kita baca. Itu isim yang ternyata dibaca kasroh. Hamzah wasol yang awalnya kita baca kasroh. Kemudian yang kedua, yang kita baca kasroh juga walaupun dia isim adalah isim yang dinamakan qiyasiyah. Qiyasiyah. Ini terdapat pada masdar fi'il khumasi dan masdar fi'il sudasi. Ya. Ada hamzah wasol, nggak ada harokatnya. Kemudian kita bingung mengharokati harokat tersebut. Kemudian kita baca kasroh juga. Ya, kita baca kasroh juga. Contoh lafadznya ikhtilafun, ibtighaun, iftira'un,
intiqamun. Itu yang khumasi, yang masdar yang terdiri dari 5 huruf. Yang terdiri dari 5 huruf, kata yang terdiri dari 5 huruf. Kemudian yang terdiri dari 6 huruf, isti'jalun, istighfarun, istikbarun. Contohnya, wa asarru wastakbarustikbara. Wastakbarustikbara. Itu ketika kita mau ibtidak dari istikbara, maka harokatnya i. Karena di sini hamzah wasol dan dia tidak ada harokatnya. Sekali lagi seperti halnya dengan isim simaiyah tadi, ini nggak perlu khawatir karena dia letaknya di tengah-tengah. Jadi kemungkinan kita ibtidak dari sana kecil, kemungkinan kita ibtidak dari lafaz-lafaz tadi kecil, sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita cukup mengetahui saja bahwa ada isim yang diawali dengan hamzah wasol yang tidak ada harokatnya, ternyata dia dibacanya kasroh. Ada isim simaiyah dan isim qiyasiyah ya. Isim simaiyah dan isim qiyasiyah. Keduanya hamzah wasolnya dibaca kasroh. Baik, kita fokus kepada buku sekarang. Kita baca dan kita praktekkan wakaf kita ya, karena kita sudah membaca karena kita sudah mempelajari bagaimana wakaf yang benar, berarti semuanya kita wakafkan. Dari halaman ini sampai seterusnya kita wakafkan. Kita baca yang Al-Qamariyah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, kita pakai hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca yang Al-Qamariyah terlebih dahulu. Al-bab. Baik. Ini kita bisa panjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Ini pelajaran kita yang sebelumnya. Atau kita sebut dengan mad arid lis sukun. Al-fil. Al-fil. Alhamd. 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 Dalnya kita pantulkan saja. Alhamd. Nah, begitu cara membaca yang seperti ini. Kita sukunkan mimnya, kemudian dalnya kita kol-kolahkan. Karena dal di sini dalam kondisi sukun. Tidak tepat kita membacanya alhamd ya. Mimnya jadi mantul, kemudian dalnya mana kol-kolahnya? Tidak tepat. Yang benar alhamd, atau contoh yang lain bil qistu ya, qistu. Toknya kita pantulkan karena tok di sana dalam kondisi sukun. Atau ru'b, ainnya kita sukunkan, baknya kita kol-kolahkan. Begitu cara wakaf pada lafaz yang semisal ini kalau dia kol-kolah. Al-yatim. Al-yatim. Al-ahad. Al-ahad. Al-wadud. Al-wadud. Itu kayak sedikit ada naber ya, kayak sedikit ada ditanjakkan sedikit, dan ini tidak perlu. Wadud, ada menanjak sedikit sebelum kol-kolah, tidak perlu. Kita datar saja. Dud. Al-wadud. Baik, karena naber ada pada kondisi-kondisi tertentu. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Hadi. Al-Hadi.
Baik, ini ya yang tidak bertitik ini harus hati-hati karena kebanyakan kita lalai di sana. Artinya ya di sini kita anggap loh ya, walaupun dia tidak bertitik. Ya di sini fungsinya untuk mad. Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Karim, Al-Jibal, Al-Jibal, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, kita ingat kembali ini adalah tak marbutoh. Tak marbutoh di akhir ayat atau di akhir lafadz, maka kita ganti dengan ha besar. Ini pelajaran kita yang telah lalu. Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah, Al-Furqan, Al-Furqan, Al-Khannas, Al-Khannas, Al-Ma'un, Al-Ma'un, Al-Alamin, Al-Alamin, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Baik, kita melanjut ke halaman setelahnya. Asy-Syamsiyah. Ad-Din, Ad-Din, Al-Lail. Al-Lail. Baik, untuk yang model seperti ini baru ini kita temui. Artinya di pelajaran wakaf dan ibtidah tidak ada, tapi sempat kita singgung. Yang seperti ini sama juga boleh dipanjangkan 2, 4 ataupun 6. Tapi harus konsisten. Dari awal 4, dari awal 2, dari awal 6 sampai akhir bacaan kita 6 kalau kita ketemu yang semisal ini. At-Taubah, At-Taubah, An-Nas, An-Nas, Ar-Rahim, Ar-Rahim, At-Tariq. At-Tariq. Kalau qalqalah, kondisi qalqalah kita harus menghindari memantulkan huruf yang qalqalah tersebut dengan memantulkannya seperti fathah, seperti kasroh, seperti dhammah. Karena sukun dia lawannya harokat. Kalau kita bilang at-tariqa berarti qafnya fathah. Padahal qaf di sini kondisinya sukun. At-tariqu berarti qafnya dhammah. Padahal di sini kondisinya qafnya dia sukun. Berarti tidak ko, tidak u. Ya. At-tariqu. At-Tariqo. Riqu. At-Tariqu. Nah, tapi jangan terlalu panjang. At-tariqu. At-Tariqo. Ya, yang harus kita hati-hati jangan sampai seperti fathah. Oh ya, kemudian untuk latihan kita selanjutnya ini seharusnya ada benderanya ya. Ada bendera yang tertinggal. As-sama. As-sama. Baik, kalau ini memang harus nabar. Yang tadi sebelumnya tadi tidak boleh nabar. Yang seperti ini, kondisi seperti ini harus kita nabarkan. Kenapa? Karena hamzahnya harus kita baca. Hamzahnya dalam kondisi sukun. Dengan cara nabar, maka hamzahnya akan terjaga. Tidak hilang. Kalau kita tidak nabar, as-sama. Mana hamzahnya? Hilang. Makanya di sini perlu untuk nabar. As-sama. As-sama. Nah, dan nabarnya hati-hati jangan sampai ke ain ya, jangan sampai ma, tapi hamzah yang sukun. Ma,
berhenti tiba-tiba. Asyams. الشمس Nah, as-sawab. الثواب Masih nabar, tidak nabar. الثواب Kemudian itu qalqalanya kesalahan yang lain, yaitu ada hamzah sukunnya. B itu ada hamzah sukun, harusnya b. Wab. الثواب Nah, kemudian untuk latihan selanjutnya ini juga pakai nabar. Ya, pakai nabar tujuannya untuk menjaga lam yang tasydid. Kalau kita nggak pakai nabar, lam yang tasydidnya akan rawan tidak terbaca. Ya. Bahkan akan seperti lam yang tidak bertasydid. Makanya harus nabar di kondisi seperti ini. Ad-dallin. الضالين Baik, itu sudah nabar, artinya menaik. Nabar itu menanjak ya, menaikkan sedikit nada ya ibaratnya, atau menaik ya, meninggikan sedikit suara pada kondisi lam yang bertasydid. Tapi ingat, lam yang bertasydid ini harus kita jaga agar dia tetap tipis. Yang salah ad-dhall, itu tebal lamnya. Harusnya kita kita tipiskan lamnya, karena lam dia huruf yang tipis. Tipiskan lamnya. الضالين Itu nggak ada nabarnya. الضالين Itu masih tebal. Antum coba. الضالين Masih ya. Jadi nanti mungkin dibiasakan coba ال nah, il ال ul. nah Dol. Ahsan, seperti itu. Kita lanjutkan. Az-zaitun. At-taghin. Toknya harus jahar, jangan terlalu banyak angin. الطاغين طيب. الرحمن الظالمين التائبون Kita gabung saja, nggak perlu dihamaskan maksudnya. Tidak atta, tapi atta. At-taibun. As-sabirin. Az-sabirin. Az-zakirin. Az-zakirin. As-salihun. As-salihun. Pakai hak kecil. As-salihun. Nah, baik. Ini masih level mudah ya. Untuk pelajaran kita kali ini masih level mudah. Artinya hamzah wasol yang nggak ada garisnya tadi, yang nggak ada harokatnya tadi, kita bisa menentukan bahwa ini fathah. Nanti kalau sudah hamzah wasolnya masuk ke fiil, ke kata kerja, maka kita jangan buru-buru menfathahkan, jangan buru-buru mengkasrohkan, jangan buru-buru mendomahkan. Hamzah wasol yang tidak ada garisnya yang masuk pada
fiil yang masuk pada kata kerja karena ada kaidahnya. Ya. Kemudian mungkin di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tanwin baik fathatain, kasratain maupun dhammatain yang bertemu hamzah wasal ini. Bagaimana hukumnya tanwin bertemu hamzah wasal? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dibaca catatan di sana tanda seperti itu yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhammah. Sekali lagi ini bukan harokat dhammah, jadi tidak dibaca ul, melainkan ra'su shad, kepala shad, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Misalkan ada wa-nya al-bab, kita baca a kan, fathah, tapi ketika ada waw di awal kata ini, maka a-nya tadi itu enggak dibaca, langsung kita sukunkan. Wal bab, seperti itu. Intinya ini bukan dhammah. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita saling pelajari untuk pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.